Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 816. Oke, Charlie juga merasa lega. Hanya 2 menit setelah menutup telepon, ponsel Charlie sudah menerima pesan teks lain. Tuan Charlie yang terhormat, akun kartu emas hitam Anda dikreditkan dengan RMB 21 miliar 900 juta,00 pada pukul 15:06 hari ini. Ketika uang itu kembali, Charlie menghela napas lega. Tapi kemudian masalah serius muncul di pikiran. Elaine mencuri kartunya, mencoba kata sandinya. Dia juga telah melihat saldonya yang luar biasa di rekeningnya. Jika Claire tahu tentang masalah ini, bagaimana dia bisa menjelaskannya? Ekspresi Charlie menjadi semakin suram. Elaine, kamu adalah ibu Claire. Saya telah menahan ini begitu lama. Tetapi kamu bermain terlalu banyak hari ini. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Jadi, dia segera menghubungi Ishak. Di ujung telepon yang lain, suara Ishak terdengar dengan hormat. Tuan, apa perintah Anda? Charlie berkata dengan marah. Ibu mertuaku gila. Dia berani mencuri kartu emas hitam saya, dan mencuri 21,9 miliar dari saya. Saya ingin menerima pelajaran. Kamu bisa membantu saya menghubungi departemen terkait dan bekerja sama. Ishak segera berkata, Tuan muda, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Charlie segera memberitahu Ishak tentang pengaturannya dan kulinernya. Kamu harus membuat pengaturan untukku, dan jangan sampai meleset, mengerti? Dimengerti, Tuan muda. Di ruang tunggu VIP Citibank cabang Orzes Hill, Elaine refresh ulang mobile bankingnya berulang kali. Saat ini, hanya ada saldo 0,32 yuan yang diserap di rekeningnya. Yang dia pikir hanyalah 21,9 miliar harus segera masuk ke rekeningnya. Sehingga dia dapat mencapai puncak hidupnya dalam sekejap. Namun, setelah memakan waktu yang lama, 10 menit telah berlalu, uangnya belum masuk. Mau tak mau dia menjadi sedikit kesal, dan hendak memarahi Dorian lagi. Tiba-tiba ada telepon dari seorang teman. Hei, Elaine, apakah kamu mau perawatan wajah besok? Kita akan bersama-sama pergi ke sana. Elaine berkata dengan nada menghina. Perawatan wajah? Wajah siapa? Bagaimana aku bisa pergi bersama kalian? Apa yang kamu inginkan? Suara pihak lain segera berubah. Apa maksudmu dengan ini? Elaine mencibir. Apa maksudku? Perawatan wajah hanya dilakukan oleh orang-orang seperti kamu. Saya akan membeli salon kecantikan untuk melayani diri saya sendiri. Mulai sekarang kita harus menarik garis yang jelas. Saya tidak akan berbicara dengan kamu lagi di masa depan. Pihak lain berkata dengan tidak percaya. Elaine, kamu sudah gila. Kamu ingin membeli salon kecantikan. Kamu sedang bermimpi. Elaine berjanji dan berkata dengan rasa superioritas. Saya tidak harus menjelaskannya kepada Anda bajingan malang. Saya sudah tidak seperti dulu. Uang yang aku miliki di luar imajinasimu. Pihak lain mencibir dan berkata, sudah waktunya kamu minum obat. Setelah itu, dia langsung menutup telepon. Elaine tidak peduli temannya menutup telepon. Dia sedang melayang-layang sekarang. Dia akan menghindari teman-temannya yang malang dan tidak akan menghubungi mereka lagi. Karena mereka akan mengecewakan akan meminjamkan uang pada dirinya. Jadi dia menyesap kopi Blue Mountain berkualitas tinggi. Memandang Dorian dan memarahi. Cepat, cepat. Saya masih belum menerima uangnya. Apa yang kamu lakukan? Percaya atau tidak, saya bisa menelepon dan besok Anda akan dipecat. Dorian sangat kesal dengan sikap suka mengatur Elaine. Tetapi dia hanya bisa pasrah dan berkata, Nyonya, tolong tunggu sebentar lagi. Kantor pusat butuh waktu untuk menanganinya. Elaine berkata tanpa masuk akal. Saya tidak peduli dengan alasan kosong omongan Anda. Cari tahu apa yang terjadi. Atau saya akan membayar seseorang untuk membunuh Anda. Bab 817. Elaine membuat Dorian takut. Dia hanya bisa berkata tanpa daya. Kalau begitu aku akan memeriksa kemajuan proses kantor cabang. Tapi kalau sudah dilaporkan ke pusat, saya tidak bisa memeriksa sisanya. Elaine gelisah. Dia menuangkan kopi ke wajah Dorian dan memarahi. Cepat, jangan banyak bicara. Aku sedang terburu-buru. Dorian menjerit.
Menyesakkan kopinya tidak terlalu panas. Mukanya tidak melepuh. Dia sangat marah, tetapi tidak berani menantang orang sekaya dia. Dorian berkata, "Tunggu sebentar. Saya akan melihat perkembangan riwayat transaksi." Setelah berbicara, dia memasuki sistem untuk memeriksa. Dia terkejut. Tidak, di sini menunjukkan bahwa kantor pusat telah mengirim kembali uang itu. Apa-apaan ini? Kemana uang itu kembali? Dorian berkata, "Sudah dikembalikan ke rekening kartu emas hitammu." Apa? Elaine berdiri dan menamparkan wajah Dorian sambil memarahi. "Ada apa kamu bajingan? Mengapa uangku kembali?" Dorian, seorang pria besar, merasa sedih dan menangis. Dia berkata, "Nyonya, saya benar-benar tidak tahu. Uang ini dikembalikan oleh kantor pusat, bukan oleh kami. Pergi." Elaine menggebrak meja dan mengumpat dengan marah. "Cepat transfer lagi. Rasanya aku ingin menghancurkan bank ini." Pada saat ini, Elaine penuh dengan pemikiran untuk mendapatkan 21,9 miliar dengan cepat. Bahkan jika ibunya sendiri berdiri di depannya, dia tidak akan ragu untuk menendangnya. Dia pikir uangnya akan segera masuk ke rekeningnya. Tetapi tidak ada dalam pikirannya. Kantor pusat akan menolak transaksi tersebut. Apa-apaan ini? Pada saat ini, ada langkah kaki di luar ruang VIP. Segera setelah itu, pintu ditendang hingga terbuka, dan sekelompok petugas polisi dengan peluru tajam masuk dan bertanya, siapa yang baru saja menggunakan kartu hitam emas untuk mentransfer uang. Dorian ketakutan, menunjuk ke arah Elaine dan berkata dengan gemetar, "Wanita ini, apakah ada masalah?" Polisi mengabaikannya dan berkata langsung kepada Elaine, "Siapa namamu?" Ketika Elaine polisi melihat datang, dia panik. Apa yang telah terjadi? Charlie menelepon polisi. Dia adalah ibu mertuanya. Seharusnya ini bukan kejahatan bagi ibu mertua untuk mengambil uang menantu. Bukan. Tepat ketika dia tercengang, polisi bertanya lagi, "Siapa namamu?" Aku. Elaine berkata dengan panik. "Namaku Elaine." Polisi berkata dengan dingin, "Elaine, Anda secara resmi kami tahan karena keterlibatan Anda dalam kasus penipuan bank besar luar negeri." Setelah itu, dia berteriak kepada dua orang di sekitarnya, "Tahan dia dan bawa pergi." Ketika Elaine mendengar ini, wajahnya menjadi ketakutan, dan dia berkata, "Petugas, ini salah paham. Saya di sini hanya ingin mentransfer uang. Kartu itu bukan milik saya, dan saya bahkan tidak menipu bank." Petugas Liu berkata dengan dingin, "Anda berhak menjelaskannya saat Anda tiba di ruang interogasi. Sebagai pelayan masyarakat, kami tidak akan menyakiti orang baik manapun, tetapi kami tidak akan pernah membiarkan orang jahat pergi." Bab 818. Elaine berteriak, "Kartu ini bukan milikku. Kartu ini milik menantuku. Nama menantuku adalah Charlie. Apakah kamu salah paham?" Petugas Liu berkata dengan dingin, "Saya beritahu Anda, kartu ini dipalsukan oleh geng kriminal berteknologi tinggi di luar negeri. Kartu ini khusus digunakan untuk menipu bank dengan sejumlah besar uang. Dalam kasus transnasional besar ini, kami telah bergabung dengan Interpol dari 23 negara dalam 2 tahun penyelidikan. Sekarang akhirnya kami berhasil menangkap seekor rubah untuk mengungkapkan kejahatan ini. Sekarang setelah ada bukti dan saksi di sini, beraninya kamu berdalih." Elaine terpana. Apakah kartu itu palsu? Celana saja. Bagaimana mungkin Charlie, pecundang bau busuk itu memiliki uang 21,9 miliar? Ternyata itu semua bohong. Intinya, mendengarkan polisi, kartu ini sepertinya terlibat dalam kasus besar antar negara. Investigasi bersama Interpol 23 negara. Apakah penipuan ini begitu besar? Jika polisi benar-benar menganggap dirinya melakukan penipuan, dia akan dieksekusi bukan? Memikirkan hal ini, Elaine tergeletak di lantai dan menangis dengan gemetar. "Pak polisi, Anda benar, Anda salah orang. Saya adalah warga negara yang taat hukum. Kartu ini diberikan oleh menantu saya. Menantuku adalah pria yang menganggur sepanjang hari, selingkuh di mana-mana. Kamu harus mengumpulkannya dan membuktikan aku tidak bersalah." Elaine berkata lagi, "Charlie ini tinggal di A05 Komplek Elit Thompson Villa. Kalian bisa pergi ke sana dan menangkapnya."
Lebih baik lagi jika dia dihukum penjara seumur hidup. Aku tidak ingin melihat bajingan ini lagi seumur hidup. Pimpinan regu polisi menyala dingin. Kamu bisanya menyalahkan orang lain saat ini. Kami tidak mengenal Charlie. Kami hanya tahu bahwa kartu ini digunakan olehmu. Kamu telah menggunakan kartu ini untuk menipu Citibank 21,91 miliar. Untungnya kami mengetahui lebih awal dan mencegah transfer tepat waktu. Jika tidak, Anda akan berhasil membawa uang itu. Sekarang penjara sudah menantimu. Elaine pingsan sepenuhnya, merosot ke lantai dan berteriak keras. Komandan, saya benar-benar tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Tepat saat dia berbicara, secangkir teh tiba-tiba basah kuyup ke wajah Elaine. Dorian, yang emosi langsung menendang Elaine hingga terjatuh ke lantai. Lalu dia seperti orang gila menginjak wajah Elaine beberapa kali. Dorian memarahinya dengan histeris. Dasar pembohong. Saya manajer bank. Dan kamu meneriakiku. Menuangkan kopi ke wajahku. Dan menamparkan wajahku. Aku akan menghajarmu. Dua polisi muda langsung menarik Dorian pergi. Elaine sudah berlumuran darah dan mengerikan. Saat ini, komandan polisi berkata, "Oke, bawa dia ke dalam mobil. Kita kembali ke kantor untuk interogasi." Elaine, yang wajahnya berlumuran darah, ditarik oleh kedua polisi itu. Kakinya terseret di lantai. Dia berteriak seperti orang gila. "Aku dianiaya. Kartu itu bukan milikku. Kartu itu milik Charlie bajingan. Mengapa kalian menangkapku? Mengapa kalian tidak pergi menangkap tangkapan itu?" Orang-orang di seluruh aula bank tercengang menyaksikan adegan ini. Elaine tidak peduli malu, dan berteriak pada orang yang lewat, "Tolong. Saya dianiaya. Kalian harus meniruku." Semua orang tercengang. Tercengang. Untuk apa? Apakah kami mengenalmu? Pada saat ini, komandan polisi berkata dengan suara dingin, "Saya beritahu Anda. Tidak ada maksudnya berteriak. Di kantor polisi, Anda akan diinterogasi lama. Saya menyarankan Anda untuk menyimpan tenaga." Elaine, yang wajahnya berlumuran darah, putus asa melepaskan diri dari pengekangan polisi dan borgol, dan berteriak, "Saya ingin menelepon. Saya ingin telepon putri saya. Putri saya membawa pembohong sebenarnya untuk menyerahkan diri. Nanti Anda akan tahu bahwa saya tidak bersalah." Polisi itu mengeluarkan telepon dari sakunya dan berkata dengan dingin, "Anda adalah tersangka utama dalam kasus kriminal besar antar negara. Selama interogasi dan penanganan kasus kami, Anda tidak dapat menghubungi siapapun." Setelah itu, dia mematikan ponsel Elaine dan berteriak kepada dua polisi yang menyeretnya, "Cepat masukkan dia ke mobil." Keduanya langsung ke kiri dan ke kanan, menarik Elaine, membawa keluar dari lobi bank, dan mendorong Elaine ke kursi belakang mobil polisi. Segera, tim mobil polisi meraung ke kantor polisi. Bab 819. Kantor polisi kota Aurus Hill. Elaine langsung dibawa ke bagian unit kejahatan regional untuk diinterogasi. Melihat kata-kata unit kejahatan regional, Elaine gemetar ketakutan. Sepanjang jalan ke ruang interogasi, Elaine sangat panik. Dia hampir pingsan. Dan seluruh kesombongan sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Dia seperti ayam yang kalah bertarung. Di ruang interogasi, lampu pijar menyinari wajah Elaine. Duduk di sisi yang berlawanan ada beberapa petugas dari unit kejahatan regional. Salah satu dari mereka berkata kepada Elaine dengan suara dingin, "Tersangka Elaine, Anda sekarang adalah tersangka pertama dan satu-satunya dari geng kriminal berteknologi tinggi di luar negeri, dan Anda harus menjelaskan proses kriminal Anda dengan jujur. Jika tidak, hukuman setimpal akan menunggu Anda." Pada saat ini, Elaine langsung menangis. "Komandan, Anda salah menangkap orang. Charlie adalah tersangka kriminal. Dialah penjahatnya. Saya warga negara yang taat hukum. Saya mencuri kartu itu dari sakunya." Petugas polisi mengerutkan kening dan berkata, "Jika Anda mengatakan itu menantu Anda, apakah kami akan mempercayainya? Kartu itu ada pada Anda, dan Anda membawanya ke bank untuk menarik uang itu sendiri. Anda adalah tersangka utama." Petugas polisi lain sambil mencibir dan berkata, Elaine ini sepertinya merasa terdesak. Jadi dia mengkambing hitamkan menantu laki-lakinya, kan? Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Elaine dan berkata dengan dingin,
Kamu bahkan bisa melakukan hal gila seperti itu. Apa kamu manusia? Elaine merasakan ketidakadilan. Apa yang saya katakan itu benar. Menantu saya Charlie yang benar-benar pembohong. Dia yang terbaik dalam menipu. Dan dia pasti seorang penjahat. Petugas polisi menamparkan meja dan berkata dengan marah, "Saya pikir Andalah yang jahat." Saya tegaskan, kami akan bersikap lunak jika Anda mengaku. Dan kami akan tegas jika Anda melawan. Elaine menangis cemas. Pak polisi, saya mengatakan yang sebenarnya. Jika setengah saja dari apa yang saya katakan salah, saya akan menonaktifkan petir. Polisi itu berteriak dengan marah. Ini kantor polisi. Apakah Anda pikir ini kuil? Datang dan bersumpah demi Tuhan untuk saya. Ayo mengaku. Siapa atasan Anda? Siapa bawahan dan kaki tangan Anda? Menjelaskan organisasi kejahatan Anda dan menjelaskan alurnya. Menjelaskan semuanya kepada saya dengan sejelas-jelasnya. Interpol dari 23 negara lain saat ini semuanya meminta untuk membawa Anda keluar Tiongkok untuk penyelidikan. Jika Anda menolak sampai akhir, kami akan menyerahkan Anda ke polisi AS dan Anda akan diinterogasi di AS. Saya beritahu Anda, polisi Amerika Serikat sangat kejam dalam penegakan hukum. Mereka sering menggunakan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Elaine berteriak ketakutan. Petugas, saya benar-benar tidak bersalah. Bagaimana saya bisa mengakui apa yang tidak saya lakukan? Saya baru saja mencuri kartu bank menantu saya. Lalu saya ditangkap di sini. Tolong jangan serahkan saya ke polisi Amerika. Petugas polisi berdiri dan berkata kepada yang lain. Sikap penjahat Elaine ini semakin menjadi-jadi dan dia menolak menjelaskan kejahatan pemalsuan kartu bank dan penipuan transnasional. Kita akan memasukkan dia ke pusat terlebih dahulu. Kita tunggu penyelidikan lebih lanjut. Elaine ketakutan dan menangis. Tubuhnya lemas dan terjatuh ke lantai. Aku tidak akan pergi ke pusat terpencil. Kamu tidak bisa menghukum orang yang baik. Jika kamu menahanku, aku akan mati bersamamu. Petugas polisi memandang Elaine, yang terbaring di lantai dan tidak mau bangun. Dia berkata dengan dingin, "Angkat dia dan masukkan ke pusat terpencil." Ya, petugas segera menyeret Elaine seperti babi mati. Mereka tidak menghiraukan teriakan dan raungan Elaine. Mereka membawa langsung ke pusat penahanan kota Aurus Hill. Ada 3 pusat tersingkir di Aurus Hill, yang melakukan kejahatan administratif, kriminal, dan pembunuh yang belum diadili atau hukumannya lebih pendek. Setelah konferensi, izin dengan hukuman yang lebih lama akan dipindahkan langsung ke penjara untuk menjalani hukumannya. Bab 820. 3 pusat terpencil Aurus Hill memuat masing-masing. 1 untuk tersangka pria, 1 untuk tersangka wanita, dan 1 untuk remaja. Setelah 4 anggota keluarga Wilson ditangkap, mereka dikirim ke 2 terasingkan pusat. Nyonya Wilson dan Wendy dikirim ke pusat terpencil wanita, sementara Kenneth dan Harold ke pusat terpencil pria. Pertama kali masuk sel, Nyonya Wilson sangat tidak nyaman. Setelah dikurung, dia duduk di tempat tidur sederhana dan mengingat apa yang terjadi padanya selama periode waktu ini. Ini adalah bencana terbesar bagi Nyonya Wilson dan keluarga Wilson. Seluruh usaha dan aset Nyonya Wilson telah disegel oleh pengadilan. Lalu mereka dimasukkan ke dalam penjara. Hal-hal ini membuatnya semakin marah. Duduk bersila di depan, memikirkan nasib sialnya. Dia memukul-mukul tempat tidur dengan putus asa. Dia berteriak, "Dosa apa yang telah saya lakukan? Saya dikirim ke pusat terpencil. Anak tidak berbakti sialan ini. Dia membuatku mati di pusat terpencil." Wendy duduk di samping, juga marah dan sedih. Dia menangis dan berkata, "Nenek, paman kedua tidak seperti ini sebelumnya. Dia dulu mematuhimu dan tidak pernah berani melawan. Mengapa dia begitu kejam sekarang?" Nyonya Wilson menyeringai dan berkata dengan marah, "Ini pasti karena si cerewet Elaine si tikus jahat. Tikus ini tidak pernah berbuat baik sejak dia menikah dengan keluarga Wilson. Jika dia tidak menghalangi kita, paman keduamu pasti akan memberikan kita tinggal di vilanya." Nyonya Wilson menyeka matanya dan berteriak, "Saya sangat sedih saat aku mati dan bertemu kakekmu. Jika dia tahu bahwa aku disiksa oleh menantuku, dia pasti akan merasa kasihan padaku." Nenek dan cucu ini berada di sel penjara. Kesedihan memenuhi hati mereka.
Mereka berpelukan dan menangis bersama. Nyonya Wilson ini terlalu tua. Para pemenang di sel yang sama jarang melihat ada orang setua ini masuk di rutan. Mereka datang untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Di antara mereka ada seorang wanita parubaya yang tinggi dan kuat yang telah berada di sel ini selama 3 bulan. Dia adalah bos sel ini. Dia berjalan ke arahnya dan bertanya, "Nyonya, apakah cucu perempuan Anda begitu buruk? Dia mengirimmu ke pusat terpencil ini. Apa yang terjadi? Ya, ada apa? Ceritakan pada kami." Begitu seseorang mengajukan pertanyaan, para tahanan lain di sel juga berkumpul di depan Nyonya Wilson. Mereka semua adalah sekelompok wanita tua yang suka bergosip. Gosip favorit mereka adalah hal-hal terkait orang tua atau keluarga mereka. Mereka semua langsung berkerumun, menajamkan telinga, dan menunggu mendengar cerita berikutnya. Pada saat ini, Nyonya Wilson menahan rasa marah di perutnya dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Mendengar begitu banyak orang datang bertanya, dia menangis dan berkata, "Hidup saya sangat sulit. Menantu perempuan saya sama sekali bukan manusia. Dia dan menantunya yang tak tahu malu terus-menerus memanggil kami. Kami keluarga besar terhormat di Aurus Hill, perlahan bangkrut. Kami berhutang banyak, dan bahkan rumah kami disegel oleh pengadilan." Wanita gemuk itu berkata dengan dingin, "Mengapa ada orang jahat seperti itu?" Nyonya Wilson tersipu dan berkata dengan marah, "Mereka sangat jahat sampai ke tulang-tulang mereka. Cucu-cucu saya dan saya diusir oleh pengadilan dan sekarang menjadi tunawisma. Keluarga mereka membeli sebuah villa besar di Elite Thompson, bernilai lebih dari 100 juta. Keluarga kami tidak punya tempat untuk pergi. Keluarga mereka, yang hanya 4 orang, bisa tidur di lebih dari memikirkan kamar tidur. Dan mereka tidak mengizinkan kami tidur di sana sama sekali. Saya pikir mereka adalah menantu saya. Bagaimanapun, mereka tidak akan tega melihat saya hidup di jalanan, kan? Jadi saya pergi menemui mereka. Tapi, mereka malah memukuli saya, memarahi saya, melemparkan saya, dan bahkan memanggil polisi. Mengatakan bahwa saya secara paksa masuk ke rumah mereka, menyebabkan konflik. Mereka meminta polisi untuk menangkap kami semua. Ketika wanita gemuk mendengar ini, dia segera meringkuk dan berkata dengan marah, "Aku, Jennifer Chapman, paling benci bajingan yang tidak menghormati orang tuanya. Jika bukan karena bajingan dari kakak iparku, ibuku tidak akan sampai bunuh diri dengan minuman beralkohol. Jadi saya memukul hingga kakak ipar saya mati. Saya dihukum 10 bulan penjara." Mata Jennifer sudah dipenuhi amarah dan air mata. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Jangan menangis, Nyonya. Jika saya mempunyai kesempatan untuk bertemu cucu perempuan Anda, saya akan memukulnya dengan palu hingga mati." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.